Saudara, tepat di Hari Raya Idul Adha, arus lalu lintas di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat masih ramai lancar sejak pagi hari tadi. Kendaraan yang naik ke arah puncak didominasi oleh plat nomor Jakarta. Meski lalu lintas ramai lancar, petugas tetap bersiaga termasuk menyiapkan beragam rekayasa lalu lintas. Antisipasi kepadatan akan diterapkan secara situasional menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi karena jumlah kendaraan yang melintas terus meningkat, seperti rekayasa sistem ganjil genap yang dilakukan di jam-jam tertentu yang sudah diterapkan sejak hari Selasa lalu sebelum cuti bersama Idul Adha. Menikmati hari libur Lebaran, kawasan Pantai Ancol sudah diramaikan pengunjung sejak pagi hari. Tercatat sudah lebih dari 9.000 pengunjung pada Hari Raya Idul Adha. Pengunjung yang didominasi oleh keluarga turut membawa perlengkapan piknik seperti tikar, rantang makanan, dan minuman, serta makanan untuk menghabiskan waktu bersantai. Beberapa pengunjung pun bahkan langsung mendatangi Taman Impian Jaya Ancol usai melakukan sholat Idul Adha bersama keluarga. Masyarakat bisa datang ke Ancol mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 malam pada hari libur sekolah. Dan untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas menuju kawasan wisata di Hari Raya Idul Adha ini, sudah ada rekan jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, dan Francisco Donasiano di Ancol, Jakarta Utara. Kita sapa Triksi terlebih dahulu dari kawasan Puncak. Selamat siang Triksi, seperti apa situasi terkini lalu lintas menuju Puncak? Ya, selamat siang Gladys dan juga saudara. Kalau saat ini arus lalu lintas masih bisa dikatakan kondusif. Memang sudah mulai terlihat adanya peningkatan kendaraan dan juga sudah mulai terlihat di beberapa titik ini terjadi antrian maupun juga hambatan. Untuk lebih jelasnya akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Junaidi Saputra. Nah, di belakang saya ini sudah mulai terlihat Gladys dan juga saudara yang mengarah ke puncak maksud kami ataupun yang juga sudah jalanannya menanjak ini terlihat ada antrian karena ini ada penyempitan lajur dari 3 atau 4 lajur ini kemudian berubah atau menyempit menjadi 2 atau 1 lajur saja. Namun bisa dipastikan antrian ini tidak berlangsung lama maupun juga terjadi antrian yang begitu panjang karena memang di atas masih terpantau ramai lancar kalau dari CCTV atau kamera pengawas yang terlihat di pos pelayanan Gadok. Selain itu juga hambatan atau antrian ini juga terlihat dari tikungan yang ada selepas dari keluar gerbang tol Ciawi. Ini juga terjadi hambatan atau antriannya karena memang ada penyempitan lajur menjadi 1 lajur saja sebelum kemudian bertemu di titik ini. Itu setidaknya kalau saat ini yang terpantau dari kasat mata Gladys dan juga saudara. Namun kalau melihat memang dibandingkan sejak pagi tadi, penambahan kendaraan ini juga sudah mulai terlihat. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh petugas bahwa memang prediksinya akan ada puncak peningkatan kendaraan maupun juga perjalanan dari masyarakat ini selepas pukul 12 siang, kemudian hingga besok pagi atau Jumat pagi ini baru terjadi peningkatan. Karena kalau melihat dari data kemarin yang keluar dari gerbang tol Ciawi mengarah ke puncak ini baru ada 44.000 saja selama kurun waktu 1 kali 24 jam. Ini masih jauh sekali jika dibandingkan dengan data pada hari libur biasanya yang kendaraan melintas ataupun juga keluar dari gerbang tol Ciawi bisa mencapai 78.000 hingga 80.000. Namun saat ini masih 44.000 dan maka dari itu rekayasa lalu lintas ini juga dilakukan atau diterapkan secara situasional. Kalau kemarin pagi sudah diterapkan sistem ganjil genap dari pukul 6 sampai menjelang pukul 9, namun pada hari ini memang disampaikan tidak ada penerapan ganjil genap pagi tadi. Ini mengingat bagaimana masyarakat juga masih beraktivitas seperti sholat Idul Adha, kemudian juga pemotongan hewan kurban dan juga pembagian hewan kurban. Jadi ini masih melihat juga situasi atau
aktivitas masyarakat yang masih terjadi sehingga memang masih belum diterapkan sistem ganjil genap pagi tadi. Melihat juga bagaimana kondisinya masih ramai lancar dan di beberapa waktu ini juga lowong ataupun juga sangat lengang sekali kendaraannya. Namun kita akan melihat nanti bagaimana selepas pukul 12 siang apakah memang mulai terjadi kepadatan yang mengarah ke puncak atau simpang gadok ini, Glenis dan juga saudara. Lalu kemudian yang tadi disampaikan selain sistem ganjil genap memang akan ada penerapan satu arah atau one way, baik ke arah puncak maupun juga ke arah Jakarta. Ini juga sifatnya masih situasional, akan tetapi yang tadi diingatkan adalah untuk masyarakat mengingat bagaimana penerapan ganjil genap ini juga masih diterapkan situasional, jadi harus menyesuaikan untuk plat nomor ataupun juga nomor kendaraan Anda yang akan digunakan untuk melintas ke arah puncak ataupun juga ke arah simpang gadok ini, Glenis dan juga saudara. Dan tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa memang ada petugas yang disiagakan, yakni sekitar 150 petugas yang berjaga di tempat ini. Glenis. Baik, Triksi, tadi Anda sampaikan puncak kepadatan diperkirakan terjadi pasca sholat Idul Adha atau sekitar pukul jam 12 siang nanti. Adakah imbauan khusus untuk warga yang ingin berwisata ke kawasan puncak? Ya, Glenis, tadi juga disampaikan oleh Ibtu Ardianovianto selaku KBO Satlantas Polres Bogor terkait sejumlah imbauan yang akan diterapkan maupun juga yang diingatkan kepada masyarakat untuk dilihat ataupun juga diwaspadai ketika akan melakukan perjalanan ke puncak. Berikut kutipan wawancara kami dengan Ibtu Ardianovianto selaku KBO Satlantas Polres Bogor berikut ini. Untuk prediksi lonjakan mungkin akan terjadi di mulai siang ini dan besok pagi di hari Jumat dan hari Sabtu. Mohon dilihat dan dipertimbangkan tanggal keberangkatannya, sehingga pada saat tanggal keberangkatan itu disesuaikan dengan plat nomor kendaraan yang digunakan. Dikarenakan jalur puncak dilaksanakan penerapan ganjil genap, sehingga pada saat akan melintas itu sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Permenhub nomor 84 tahun 2021. Kemudian yang kedua, kami menghimbau agar warga masyarakat tetap mempergunakan kendaraan dan memilih kendaraan bagi angkutan umum itu yang kendaraan yang betul-betul prima. Ya, selain itu juga tadi yang diingatkan adalah untuk kendaraan tidak memarkirkan kendaraannya di bahu-bahu jalan karena ini sangat membahayakan. Selain itu juga yang diingatkan adalah terkait dengan cuaca karena beberapa waktu ini terjadi turun hujan sehingga diwaspadai terkait dengan kabut yang kemungkinan akan turun ketika musim hujan ataupun juga ketika turun hujan di kawasan puncak. Jadi ini yang dipastikan atau diingatkan kembali kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke kawasan puncak khususnya untuk kondisi yang prima, kendaraan yang baik, kemudian juga untuk memerhatikan rambu-rambu ataupun juga aturan yang berlaku di tempat ini, Glenis dan juga saudara, sehingga perjalanan maupun juga wisata yang memang dilakukan oleh keluarga maupun juga dengan sanak saudara ini bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman. Itu setidaknya dipastikan dalam rangkaian libur Idul Adha yang memang terjadi selepas pergantian ataupun juga transisi dari pandemi menuju endemi, karena memang diprediksi ini juga akan meningkat terkait dengan para wisatawan maupun juga masyarakat yang sudah mulai dilonggarkan terkait protokol kesehatannya sehingga masih bisa ataupun juga sudah mulai bisa melaksanakan wisata bersama keluarga maupun juga sanak saudara dengan lebih bebas lagi. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Kita bergeser ke ibu kota Jakarta, bagaimana keseruan liburan di kawasan Ancol. Ada jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano di sana. Sisko, hingga pukul 10 pagi tadi sudah ada 9.000 orang yang masuk kawasan Ancol. Bagaimana keseruan aktivitas warga di Ancol siang hari ini? Kalau kami pantau dan juga lihat pada siang hari ini ya, Glenis dan juga saudara, ini jumlahnya pasti akan terus bertambah seperti itu. Karena kalau dibandingkan hari sebelumnya, pada sebelum Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha maksud kami 1444 Hijriah ini ada 25.000 pengunjung. Namun pada hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ini jumlahnya 9.000. Tentunya jumlahnya akan terus bertambah kalau dari pantauan kami, Glenis dan juga saudara. Apa parameternya itu ketika kami parkir seperti itu khususnya di daerah Pantai Lagun ataupun juga di kawasan Beach
beach pool seperti itu, ini juga agak sulit untuk mencari parkiran baik untuk kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 di sini. Nah, berbagai aktivitas kalau kami pantau untuk menyambut libur panjang tidak hanya Idul ada saja sebenarnya Glenis dan juga saudara, namun juga libur panjang sekolah dari tanggal 24 hingga 9 Juli mendatang. Tentunya kalau dilihat dari jam operasional untuk Ancol ini sebenarnya biasa saja, hanya dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 malam setiap harinya. Namun memang untuk unit rekreasi seperti Dufan, terus kemudian ada SeaWorld seperti itu, ini jamnya ini disesuaikan seperti hari raya ataupun juga hari libur seperti itu. Nah, kalau kami lihat ataupun juga kami pantau ini kegiatan atau aktivitas masyarakat ini cukup banyak seperti itu, baik yang setelah menjalankan sholat Id tadi pagi, ini kemudian langsung ke pantai ataupun juga komunitas dan juga keluarga. Nah, semestinya pada pukul 10 pada hari ini di tempat kami melaporkan ini sebenarnya akan dihiasi untuk langit pantai Lagun sendiri dengan berbagai layangan seperti itu yang ukurannya juga cukup besar dari komunitas layangan seperti itu. Namun karena memang faktor cuaca yang kurang mendukung karena tidak adanya angin pada saat ini, sehingga untuk acara ataupun juga penerbangan layang-layangan ini yang biasanya pada pukul 10 ini akan terhenti sampai nantinya ada angin yang cukup besar untuk menerbangkan layang-layang tersebut. Nah, kalau kami lihat ataupun juga kami pantau ini memang masyarakat kebanyakan mayoritas juga anak-anak. Tadi kami juga sempat mendengarkan pengumuman bahwa untuk mengantisipasi lonjakan khususnya wisatawan pada hari ini memang agar menjaga putra dan putrinya agar tidak melewati batas khususnya saat berenang, Denis dan juga saudara. Bahkan tadi kami juga mendengarkan ada sejumlah kehilangan barang yang juga ditemukan oleh petugas, walaupun petugas juga nantinya akan membantu untuk menyisir dan juga mencegah tindak kejahatan, namun tidak ada salahnya untuk menjaga baik itu putra-putri ataupun juga barang bawaan saat berlibur ke sini. Nah, cukup menarik sebenarnya Glenis dan juga saudara, yang datang tidak hanya dari Jakarta saja, tapi kalau kami tanya ada dari Purwakarta atau Karawang seperti itu, atau bahkan dari Bogor jauh-jauh datang untuk berwisata alam seperti itu yang dekat dengan ibu kota. Alasannya juga sekaligus bisa membawa anak-anak ataupun juga kalau tidak untuk berwisata air seperti itu ataupun juga berwisata pantai bisa ke unit rekreasi lain yang berada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini. Nah, kalau kami pantau ataupun juga kami lihat memang untuk jumlah pengunjungnya sendiri memang akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, Glenis dan juga saudara. Dan memang kalau misalnya tidak mendapatkan parkiran di daerah Pantai Lagun ataupun juga di daerah beach pool seperti itu, bisa memarkir kendaraan di kantong-kantong parkir. Nantinya ada kendaraan warawiri yang akan bisa mengantarkan khususnya ke area pantai. Kembali ke Anda, Glenis. Ya, Sisko, tadi Anda sebutkan diprediksi ini akan semakin sore, semakin siang ini akan meningkat begitu dan lebih makin ramai. Lalu adakah antisipasi yang dilakukan pihak Ancol untuk memastikan keamanan pengunjung saat berwisata? Baik, kalau keamanan dan juga kenyamanan sebenarnya kembali lagi ke masyarakatnya ataupun juga ke para wisatawan ya. Seperti kalau misalnya berenang ini harus berhati-hati ataupun juga mendengarkan instruksi dari penjaga pantai seperti itu agar tidak bermain di area batu ataupun juga melewati batas agar tidak tenggelam khususnya bagi anak-anak, ataupun juga untuk keamanan dan juga kenyamanan seperti barang-barang hilang apabila nanti ditemukan oleh petugas nanti akan diberitahukan melalui pengeras suara ataupun nantinya kalaupun juga ada kehilangan seperti itu akan dibantu oleh petugas. Jadi memang dari pihak Ancol sendiri menjaga keamanan dan juga kenyamanan dari masyarakat. Nah, tapi untuk lebih jelasnya lagi, kita akan kutip wawancara yang telah kami lakukan terhadap pihak Ancol, yaitu Arya Eko yang telah kami lakukan sebelumnya. Kalau untuk saat ini memang kami beroperasi seperti di weekend ya, jadi sepanjang musim liburan ini kami akan beroperasi dengan jam weekend, di mana jam operasional unit rekreasi itu akan buka rata-rata dari jam 8 pagi hingga kalau Dufan nanti sampai jam 8 malam, kalau untuk yang lain akan tutup di jam 5 sore. Ya, jadi kalau untuk keamanan sendiri kami menerjunkan banyak petugas operasional keamanan ya Mas ya. Baik di areal pantai, di masing-masing unit rekreasi juga memiliki tim keamanan yang profesional, dan kami akan melakukan himbauan ya melalui pengeras suara area untuk mengimbau kepada seluruh pengunjung yang sedang rekreasi untuk tetap bisa mengikuti instruksi ataupun menjaga rombongannya, khususnya yang sedang membawa anak-anak, untuk tetap dapat memperhatikan anak-anaknya supaya tidak terpisah dari rombongan. Dan kami lakukan secara rutin untuk mengingatkan kembali ke semua pengunjung tentang himbauan tersebut. Ya, Glenis, itulah tadi wawancara yang telah kami lakukan pihak Ancol, dan Ancol sendiri memprediksi pada hari Lebaran ataupun juga hari liburan ini hingga tanggal 9 Juli ini targetnya adalah 530.000 pengunjung datang ke Ancol. Kembali ke Anda, Glenis. Luar biasa, akan ramai sekali Ancol dan ini tentu menjadi hal yang menarik untuk di ibu kota Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano, dan sebelumnya ada Triksi Valencia langsung dari Puncak Bogor, Jawa Barat.